Selamat pagi Pak Petrus. Selamat Bagaimana? pagi Pak Simon. Oke, selamat pagi ya. Ya, ya. Kabarnya baik toh? Oh, baik, baik, sangat baik Oke, Pak Simon. baik. Sesuai dengan rencana kita ya. Pagi jelang siang ini kita mau berbincang sedikit tentang pengembangan dan perkembangan Ya, ya, ya. CU Di di Indonesia. Indonesia. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Simon. Di pagi hari ini atau siang hari ini saya akan bicara tentang perkembangan ataupun juga pengembangan kredit union khususnya di Indonesia. Nah, untuk ini kami mulai pada dekade 1960-an. Karena pada tahun-tahun itu boleh dikatakan rekam jejaknya sudah ini bisa dilihat dan bisa dibaca. Pada tahun 1963 ada seminar yang diadakan oleh SELA, SELA, Social Economic Life in Asia, suatu lembaga swadaya masyarakat yang dikembangkan oleh para pastor Yesuit di Asia. Dari namanya saja ini untuk pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat bawah, terutama masyarakat Asia. Seminar di Bangkok berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Dari Indonesia ada 7 utusan atau perwakilan. 3 adalah pastor dan 4 orang itu awam. Salah satu pastor adalah Romo Albrecht Karim Abi SY sendiri. Ya. Juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara terutama. Dari Jepang, Taiwan, Hong Kong, Filipina, Muang Thai, Vietnam, Malaysia, dan juga Indonesia. Seminar terutama berkaitan dengan pengembangan kredit union. Dan beberapa waktu setelah diadakan seminar itu, maka di berbagai negara yang tadi mengikuti seminar tadi kemudian masing-masing mendirikan kredit union, termasuk Indonesia. Khususnya untuk Indonesia masih perlu mematangkan untuk persiapan pendirian kredit union. Maka diundanglah seorang tokoh dari Amerika, Mr. A.A. Bailey, tokoh CU dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa pada tahun itu CU di Amerika Serikat itu sudah sangat berkembang. Karena Amerika Serikat ini memiliki atau CU sudah didirikan pada tahun 1909. Jadi saat ini sudah 1 abad lebih. Nah, Mr. Bailey diundang juga untuk lebih mematangkan persiapan pembentukan pendirian kredit union di Indonesia. Undangan untuk Mr. Bailey berlangsung pada tahun 1967. Dia tidak sendirian, tapi juga ditemani oleh tokoh-tokoh lain tingkat internasional. 3 tahun kemudian, pada tahun 1970, mulailah Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, disingkat GKKI, Gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Dimulai dengan didirikannya suatu lembaga Credit Union Counseling Office. Credit Union Counseling Office, suatu biro yang tugasnya adalah
memberikan bimbingan, tuntunan, pendidikan dan pelatihan, dan juga menerbitkan brosur-brosur bagi pengembangan CO di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai Managing Director, Romo Albrecht sendiri. Nah, dia menjabat kurang lebih selama 1 tahun. Baru kemudian diberikan estafet kepada pembantunya waktu itu, Mr. Robert Tulus atau Bapak Robert Tulus. Aduh, ini tadi Terus, apa ya. Robertnya apa ya? Kami awali lagi Robert. Ya, ini Robi Tulus ya, sebagai pendiri di Indonesia ya, sebagai termasuk pelopor pendiri Indonesia. Oke, silakan diteruskan Bapak. Diteruskan atau kan? Teruskan, ya. Dari itu tadi sebagai Managing Director untuk CUCO atau Credit Union Counseling Office tadi, Romo Albrecht Karim Arbi sendiri. Ya. Dan dia menjabat kurang lebih 1 tahun, kemudian diberikan kepada Bapak Robi Tulus. Bapak Robi Tulus adalah seorang tokoh ya dalam credit union dan juga tokoh untuk koperasi tingkat internasional. Ini ya, Robi Tulusnya orang mana Pak? Iya, ini orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Kalau tidak salah kelahiran Bandung ini. Oke. Sekarang bermukim di Kanada. Oh. Ya, tapi masih ada hubungan yang akrab dengan beliau CEO di sekarang Indonesia. di Kanada sebagai Di apa? Beliau di Kanada sebagai apa? Iya, dia menggerakkan berada di sana, menggerakkan koperasi di sana juga ya. Koperasi di sana dan juga itu seringkali diundang ke Indonesia. seluruh dunia. Oh, ke dunia. Karena tingkatnya tingkat dunia. Global internasional. Ya. Pernah juga memberikan semacam seminar di Indonesia beliau. Kerap kali juga ya. Oke. Kami lanjutkan. Jadi pada tahun 1970 mulailah apa yang disebut tadi Gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Ya. Untuk lebih melegalkan entitas credit union, maka beberapa tokoh menghubungi pemerintah. Waktu itu sebagai Dirjen Koperasi itu ya, pokoknya Dirjen Koperasi Indonesia ya. Dirjen Koperasi Indonesia waktu itu dihubungi. Dia memberikan tanggapan yang positif ya untuk pengembangan kredit union di Indonesia. Ya, Dirjen waktu itu Ibnu Sujono ya. Oke. Ibnu Sujono ya. Ya. Tetapi dia memberikan suatu tantangan kepada credit union di Indonesia, yaitu untuk dicoba selama 5 tahun. Dari tahun 70 sampai tahun 1975. Jadi waktu 5 tahun sebagai waktu inkubasi untuk percobaan. Luar biasa. Sekiranya itu cocok untuk dikembangkan di Indonesia, maka go on. Tapi kalau tidak cocok, kemudian tentu saja harus stop. Ya, betul. Ya. Kemudian pada tahun 1976, jadi setelah berlangsung 5 tahun, setelah 5 tahun ya. Kemudian diadakan konferensi Kopdit atau Credit Union seluruh Indonesia. Ya. Diadakan di mana? Di kota mana? Berlangsung di Bandungan, Ambarawa waktu itu. Ambarawa, Jawa Tengah ya. Iya. Jadi kurang lebih pada waktu itu sudah berdiri 197 koperasi primer dengan anggota sekitar 15.000 anggota. Berarti waktu itu sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia, sudah masuk. Berarti terutama itu di Jakarta dan juga di Bandung. Berarti undangan waktu itu sudah mulai berdatangan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia ya. Sudah berkembang. Dan pada kesempatan itu Ibnu Sujono sendiri hadir.
Oh. Dan dia setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, dia kemudian memberi lampu hijau untuk pengembangan kredit union di Indonesia. Oh, iya. Dalam arti kredit union boleh diteruskan, boleh dilanjutkan. Iya, iya. Nah, itu adalah suatu keputusan yang baik dari pemerintah. Ya, jadi tantangannya kan uji cobanya kan setelah 5 tahun tadi ya. Ya. Setelah 5 tahun uji coba ternyata berkembang ya. Tetapi ada satu permintaan. Permintaan dari pemerintah. Permintaan karena di dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 12 tahun 1967 tidak ada nama jenis koperasi yang disebut credit union. Oh. Nah, nama itu harus dirubah menjadi Indonesia atau di Indonesia kan. Kesepakatan maka kredit union diterjemahkan menjadi koperasi kredit. Jadi kalau kita mendengar kredit union ataupun koperasi kredit itu dalam pengertian yang sama. Ya. Kemudian 1 tahun berikutnya 1977 nih para pelopor koperasi di Indonesia khususnya tadi itu pengurus dari Cuco itu menghubungi kredit union yang ada di Amerika Serikat untuk bekerja sama, terutama untuk memberikan perlindungan baik pinjaman maupun simpanan kepada anggota. Nah, perlindungan ini sampai sekarang masih kita sebut sebagai DAPERMA, dana perlindungan bersama, baik itu perlindungan untuk simpanan maupun juga untuk pinjaman. Nah, ini kerjasama dengan Amerika, ya. Tetapi kita tahu bahwa sekitar tahun 1997, 1998 ada krisis moneter yang luar biasa. Dan waktu itu kurs dolar naik tajam dari hanya sekitar 2.000 per dolar menjadi 14.000 lebih. Nah, kemudian ini ada kesulitan dalam pemberian santunannya. Maka kemudian itu Amerika, dalam hal ini China, meminta supaya Indonesia dalam hal ini sudah menjadi encoded itu supaya mengurus sendiri dana perlindungan bersama itu. Kalau selama 20 tahun tadi CU Amerika yang mengurus, nah kemudian diserahkan kepada CU di Indonesia mulai tahun 1988. Ya. Nah, kami kembali ke tahun 1981. Nah, Cuco atau Credit Union Counseling Office yang sudah berjalan kurang lebih selama 11 tahun, kemudian itu ditingkatkan, tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing, tapi juga menjadi koordinator. Maka namanya diubah menjadi BK3I, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia, BK3I. Jadi ini adalah bersifat nasional. Nah, di daerah ini ada juga lembaga yang di bawahnya, yang kita sebut sebagai BK3D, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah. Nah, di bawahnya lagi tentu saja ada primer-primer. Jadi di Indonesia ini ada 3 jenjang. Yang pertama primer-primer, yang kedua itu sekunder daerah, tadi diurus oleh BK3D, dan di tingkat nasional, sekunder nasional itu oleh BK3I. Ya. Pada tahun 1984, mungkin Pak Simon masih ingat, itu ada Impres nomor 4
tahun 1984. Dengan impres itu dinyatakan bahwa untuk pengembangan koperasi di pedesaan hanya dimiliki atau dikelola oleh KUD, Koperasi Unit Desa. Betul. Tidak boleh ada lembaga-lembaga koperasi lain yang dikembangkan di pedesaan. Ya, Impres nomor 4 tahun 1984. Ya, tentu saja kredit union yang sudah berkembang di pedesaan tidak mungkin kalau kemudian dibubarkan, tapi dengan pelan-pelan masih bisa dikembangkan. Dan nyatanya pada tahun 1995 di seluruh Indonesia sudah terdapat atau berdiri kurang lebih 1.600 primer di seluruh Indonesia pada tahun 1995. Nah, tadi sudah kami sebutkan bahwa tahun-tahun 1997, 1998 terjadi krisis moneter yang luar biasa. Nah, kemudian pada saat itulah, pada tahun 1998, BK3I ini mendapat pengesahan dari pemerintah, mendapat badan hukum dari pemerintah Indonesia. Dari pemerintah, kemudian namanya ini menjadi Inkopdit. Jadi Inkopdit gitu, itu mulai pada tahun 1998. Nah, perkembangan selanjutnya, kalau tadi kami katakan bahwa di tahun 1995 terdapat kurang lebih 1.600 unit koperasi primer. Di tahun 2001 ini setelah ada resesi tadi moneter ini, kemudian itu jumlahnya memang menyusut tajam, hanya menjadi sekitar 1.000 lebih. Kenapa menyusut? Primer ini karena pengaruh tadi itu ada krisis moneter tadi. Ada ada pengaruhnya juga ya terhadap penyusutan. Jumlah aset maupun jumlah anggota tetap bertambah. Jadi penyusutannya itu hanya di perkantoran kantor ya. Tapi jumlah aset seluruh Indonesia maupun meningkat, jumlah anggotanya itu meningkat, bertambah terus. Ya, artinya kan penyusutan itu di perkantorannya, kantornya ya. Tapi anggota sama aset yang dimiliki itu berkembang terus toh. Terus. Perkembangan selanjutnya pada tahun-tahun awal 2000, jadi awal abad 21 ini, perkembangan banyak sekali, termasuk juga itu di Jawa Tengah. Yogyakarta itu banyak yang berdiri CU-CU pada awal-awal tahun 2000-an. Banyak sekali. Kemudian pada tahun 2010 ini boleh dikatakan itu merupakan hari di mana GKKI tadi genap 40 tahun. 40 tahun. Karena tadi kami ungkapkan bahwa berdirinya tahun 1970. Jadi 2010 itu genap 40 tahun. Nah, pada tahun-tahun itu apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi pilar kredit union? Yang pertama adalah swadaya, solidaritas, pendidikan, inovasi, dan juga persatuan di dalam keberagaman. Ini adalah 5 pilar CU yang ada di Indonesia. Ada 5 pilar. Mungkin pada kesempatan yang lain akan kami bahas khusus tentang jadi kita akan bahas 5 pilar itu ya. Tapi mungkin
pagi ini atau siang ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Iya. Oke. Kita sambung sedikit yang Oke, boleh. kedudukan pada saat ini. Pada saat ini untuk sekunder nasional itu ada dua. Ada dua. Yang pertama Inkopdit, di mana? Koperasi Kredit. Di mana? Ini pusatnya di Jakarta. Jakarta, terus? Ini mengkoordinir ya kurang lebih 30-an 7 Puskopdit. Jumlah anggotanya sekitar 3,5 juta. Dan asetnya juga kurang lebih 35 triliun. Oh, luar biasa besar ya. Inkopdit. Nah, kemudian ada yang kedua, yang satu sekunder nasional, Puskop Cuina namanya. Itu di mana? Nah, ini berkedudukan di Pontianak. Oh, di Pontianak, Kalimantan Kalimantan Barat. Ya. Sebagai sekunder nasional ini baru berdiri tahun 2021. Iya, ini masih muda ya usianya. Masih muda. Iya. Anggotanya kurang lebih ini membawai 45 primer. Itu sedaratan Kalimantan. 45 primer. Seluruh Indonesia. Oh, jadi bukan hanya di Kalimantan ya, tapi seluruh Indonesia. 45 primer. Kemudian anggotanya keseluruhan sekitar 660.000. 660.000. Terus asetnya? Asetnya sekitar 9 triliun. Oh, luar biasa. Jadi Anda bisa menjumlah ini untuk betul. keseluruhan Indonesia asetnya berapa, jumlah anggota berapa, primernya berapa, dari dua unit tadi ya. Unit besar tadi. Bisa dijumlah untuk itu. Oke. Ya. Jadi mungkin pertemuan kita pagi ini cukup di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang tentang primer atau yang lainnya ya. Atau juga mungkin keunggulan tentang kredit. Oke, terima kasih Pak Petrus ya atas segala kesediaan untuk wawancara di pagi jelang siang hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Simon.